Halo guys, selamat jumpa lagi dengan Dery Pratama Channel. Ini perjalanan saya dari Batam menuju Jakarta. Saya diantar oleh naik Gober dari rumah. Saya jam 9 pagi guys, dan ini adalah anak-anak saya. Di jalan saya masih bercerita, masih bersenda gurau, dan lihat muka anak-anak saya pun masih tersenyum, masih riang, masih gembira. Kami pulang kampung. Dia sibuk bercerita mau pulang kampung di tahun 2019. Dan hati saya pun senang karena saya mau pulang kampung. Nah, sekian lama hidup di Batam, dan akhirnya saya bisa pulang kampung membawa dua anak saya. Di jalan saya masih bercerita sama abang sopirnya yang nganterin saya pulang. Saya masih senang, masih tersenyum, dan tak ada pikiran lain kecuali yang dituju adalah kampung guys. Dan anak saya masih tersenyum, dan saya pun senang di kala itu. Saya bercerita sama abang sopir, cerita pengalaman hidup saya selama di Batam, cerita tentang apapun yang saya dapat di Batam selama saya merantau dari masa lajang saya. Dan saya akhirnya menikah dan punya dua anak yang saya akan temuin sama neneknya yang sudah lama belum pernah ketemu. Ini saya masih di perjalanan yang kurang lebih memakan waktu dari rumah saya ke pelabuhan Batu Ampar. Itu memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Belajar lah. Saya bercerita terus sama abang supir, yang waktu itu abang supirnya orang Padang. Harus masak nasi lah kalau saya bercerita dan dia pun bercerita. Harus masak nasi kuning lah, panjang lebar, membagi pengalaman hidup, betapa sulitnya hidup di Batam tanpa skill. Jalan pun terus menyusuri jalanan kota Batam yang mungkin di kala itu sepi guys. Tapi saya tetap bulat niat untuk pulang kampung dan meninggalkan semua cerita yang ada di Batam. Walaupun berat rasanya, tapi saya tetap udah bulat niat saya untuk pulang di tahun 2019 bulan Desember kan. Ada pulang kampung. Salah saya. Waktu pun terus berlalu guys. Saya tetap berjalan mengikuti arahan supir saya. Bukan supir sih guys,
Diam bang, duduk itu di nanti kena mobil. itu dia. Tengok depan aja tuh banyak mobil. Supirnya, bang supirnya pun ramah juga, cerita juga sama anak saya, sama saya juga, dan masih dia sudah ngantuk kayak anak saya karena semalaman begadang dia ingin pulang kampung. Ngantuk, bobot. Ngantuk, bobot. Perjalanan cukup memakan waktu karena 1,5 jam. Iya. Duduk pun sudah nggak enak Dadah. dan mereka pun sudah mulai jenuh kayaknya guys. Pusing. Jam 9 dari rumah, Oh iya ya, ayah lupa. harus Makanan naik timur kamu ya. kapal itu 3:30. Sedangkan jam 9 dari rumah sampainya itu mungkin kira-kira jam 11. Nggak ada anak laki mabuk. Kalau kakaknya kan perempuan kan? Nah, Kala itu masih bisa tersenyum saya, kalau laki-laki nggak ada masih mabuk. bisa Nggak boleh anak laki-laki mabuk. mendiamkan anak saya, menghiburnya supaya tidak Duduk jenuh baik-baik. Nah, di dia jalan ada depan guys. tuh. Nah, tengoklah ke depan. Ini cerita saya waktu itu. Adik kan tengok ke depan adiknya. Tengok adiknya. Nah, duduk dia baik-baik. Dan saya pun sudah mulai capek sih guys, duduk di mobil. Tapi dengan niat yang kuat, saya harus pulang kampung menuju perjalanan menuju kapal. Dan sebentar lagi kita sampai. Dan saya tidak akan ceritakan betapa sulitnya saya bawa 2 anak manusia naik ke dalam kapal guys. Karena saya harus gendong mereka yang masih umur 2 tahun sama 4 tahun. Dan ini di dalam kapal guys. Dalam kapal keluar. Dan anak saya pun masih dia walaupun sekali dia mulai jenuh karena terombang-ambing di lautan lepas selama Pulang 2 kampung. hari 2 malam. Dadah. Dan saya ajak naik turun, terkadang saya ajak naik, terkadang saya ajak turun karena mereka minta, jadi saya turutin. Nggak mau ayah. Dan apa juga Enggak lah. di dalam kapal ini, karena kapal luas, saya nggak sempat videoin karena repot juga, harus jagain barang. Nanti. Ini di dalam kapal mereka lelah, capek, dan mungkin mulai jenuh guys. Saya pun tidak tega melihatnya karena jangankan mereka, saya pun jenuh juga. Karena di dalam kapal ini cukup memakan waktu. Kenapa saya naik kapal? Karena pesawat kala itu mahal guys. 1 orang hampir 2 juta. Dan kala itu saya tidak punya duit guys. Dan akhirnya sampai di Tanjung Priuk guys. Mungkin 2 hari kemudian saya sampai dan turun. Dan ini saya sudah naik mobil Budiman.
menuju Tasikmalaya. Di dalam perjalanan mereka sudah mulai lelah, harus adaptasi bahasa karena mereka harus berganti bahasa dari bahasa Melayu mungkin ya guys, harus berganti ke bahasa Sunda. Ini masih di dalam mobil menuju Tasikmalaya. Dari Tanjung Priuk ini guys memakan waktu kurang lebih 5 jam. 5 jam perjalanan menuju Tasikmalaya. Dan di jalan pun kita bercerita panjang banyak. Dan anak saya udah mulai bercerita lagi, dan sebentar lagi mereka ngantuk karena perjalanan memakan waktu sampai mungkin 3 hari sampai ke kampung guys. Dan mungkin ini perjalanan saya yang bagikan, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and share, like dan komen. Terima kasih. Dadah. Bye bye.